saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang diberkati, boleh menikmati lagi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua di sepanjang hari ini. Dan oleh sebab itu kita awali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan membaca firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita pada sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami diberi lagi kesempatan untuk menikmati hari yang baru, hari yang ke-11 di bulan September tahun 2023 ini. Kami bersyukur berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengawali lagi hari ini dengan sukacita. Kami boleh mengawali lagi aktivitas-aktivitas kegiatan kami pada hari ini dengan membaca firman Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun membimbing kami semua, sehingga kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu sebagai pegangan kami, sebagai penuntun bagi kami di dalam kami melakukan segala aktivitas-aktivitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan pembacaan pada hari ini di dalam Kitab Kejadian 50 ayat 16 dan 17a. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anak supaya hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dan mengajarkan hal-hal yang baik. Jika ada perselisihan atau beda pendapat, maka orang tua berusaha mendamaikan anak-anaknya. Walaupun harus diakui bahwa terkadang ada juga orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya, sehingga muncullah istilah anak emas, anak kesayangan. Penyebutan anak kesayangan dalam keluarga sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan, iri hati di antara kakak beradik. Dan Yusuf juga mengalami hal yang sama, sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kebencian itu menimbulkan rencana dan tindakan jahat kepada Yusuf. Akibat perbuatan jahat, maka ada rasa khawatir dan takut dari saudara-saudara Yusuf. Jika mungkin Yusuf akan membalas kejahatan mereka setelah
ayahnya meninggal. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf berinisiatif menyampaikan pesan perdamaian dari Yakub, ayah mereka, yaitu, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Saudara-saudara Yusuf mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf akan mendengar dan melaksanakan pesan ayahnya, karena ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tindakan membujuk secara halus oleh saudara-saudara Yusuf agar supaya mereka terhindar dari pembalasan yang mungkin akan dilakukan Yusuf. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, peristiwa yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya seringkali juga terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen masa kini, karena pembagian warisan atau yang biasa kita kenal dengan budel, karena memperlakukan anak tertentu secara istimewa, atau yang lazim kita sebut dengan anak emas, anak kesayangan, dan lain sebagainya. Firman yang kita baca pada hari ini memperingatkan kita bahwa perlakuan istimewa terhadap anak tertentu, cucu tertentu, akan mengakibatkan kecemburuan, dan itu akan mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga, bahkan berujung pada tindakan kejahatan. Pemulihan keretakan hubungan terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf yang setia menyembah, beribadah, dan taat menuruti perintahnya, walaupun dalam keadaan yang sulit dan mencekam. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf menjadikannya orang yang penuh kasih dan berbelas kasihan. Oleh karena kasih Tuhan kepada Yusuf, maka ia mengasihi saudara-saudaranya secara tulus hati dan tidak berniat untuk balas dendam. Karena itu, orang tua harus mengasihi anak-anaknya sebagaimana Tuhan telah mengasihi orang percaya dengan tulus dan tanpa pamrih, serta tanpa membeda-bedakan. Kasih persaudaraan karena ikatan sedara sedaging kiranya mendorong kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan hidup rukun dan damai, seperti yang dicontohkan Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah agar setiap ada kesalahpahaman dan pertikaian timbul, kiranya dapat membawa pesan perdamaian. Kiranya kasih-Mu sebagaimana yang dipraktikkan Yusuf, menyayangi saudara-saudaranya, menjadi bagian hidup kami. Amin. Demikianlah Sabda Pagi hari ini, tanggal 11 September 2023. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Terima kasih, selamat pagi.